Saat teduh kita mulai. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau mulai dan masuk dalam ibadah. Kakak Glory mau agar adik-adik bangkit berdiri. Sakit tahu. Berdiri, adik, diri. Sakit tahu. Ayo, kita bangkit berdiri. Kita mau gerak nih supaya semangat. Kakak Glory sama Kakak Rondang mau lihat adik-adik bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Mau dipindah? Jalan serta Yesus. Mau? Jalan berdirinya. Yuk di sini yuk. Yuk. Juga di sini aja. Pakai gaya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semangat! Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semangat ya, semangat dan sukacita. Luar biasa adik-adik semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kita akan masuk ke dalam Mars Kalkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung berdunia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam dirinya. Tuhan berikan kami pekerja yang tekun setia, agar dan sukacita terus berada demi kami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi bercerita kemuliaan Allah. Tuhan bimbing serta jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus pahlawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kita masuk ke dalam pujian pembukaan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari KC13, Kami Puji dengan Riang. Dosa dan derita demi
Bait kedua. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kita sikap doa yang baik. Kakak Glory mau lihat sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Matanya tidak lirik kiri kanan. Yang masih berdiri kita duduk yang manis. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan, kembali Engkau mengumpulkan adik-adik layan di dalam IMPA Pelkat PA pada hari ini. Hari ini begitu spesial Tuhan, di mana kami juga merayakan HUT Pelkat PA yang ke-62. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya firman yang boleh Engkau bagikan Tuhan melalui pelayan-Mu Kakak Rondang dapat tertanam dan berbuah dalam hati adik-adik kami. Dan mereka bisa menjadi teladan anak-anak Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Kiranya kami juga mau menyanyikan puji-pujian di dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami Tuhan. Dan juga kiranya kami semua bisa menjadi anak-anak terang Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Adik-adik, Kakak Glory dan Kak Ronda mengajak adik-adik, kita mau siapkan Alkitabnya untuk adik-adik yang tanggung. Kakak Glory mau lihat dong Alkitabnya diangkat ke atas supaya bisa kelihatan untuk kakak-kakak tanggung. Yang kelas 4 sampai kelas 6 dan juga kakak-kakak kecil yang sudah bisa baca, kita mau baca ya dari Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Kita akan baca berbalasan untuk adik-adik. Adik-adik akan membacakan ayat yang masuk ke dalam. Kak Rondang dan Kak Glory akan membacakan ayat yang keluar. Sudah dapat semuanya? Atau bisa lihat di layar untuk adik-adik yang Zoom, bisa lihat di layar? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Baik, kita akan mulai. Bisa dibuka untuk adik-adik yang tanggung, Pak. Dibuka suaranya ya. Oke, mari kita mulai. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melumpuhkan pada waktu celaka. Ayat 3, akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga dia disebut berbahagia di bumi atau akan tangan permainan. Demikianlah Mazmur kita siang hari ini. Terima kasih adik-adik sudah membacakannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pujian selanjutnya.
Device disconnected. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak berdoa, tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Kita akan masuk adik-adik ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sekali lagi Kakak Glory ingatkan untuk adik-adik memperhatikan dengan baik Kak Rondang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, buka firmannya, dan perhatikan cerita dan juga penjelasan dari Kak Rondang dengan baik. Silakan Kak Rondang. Yuk adik-adik, sudah siap semua ya? Sudah siapkan hati, pikiran kita. Sebelumnya, kita berdoa dahulu ya adik-adik. Ayo kita satu dalam doa. Dengan sikap yang baik, tundukkan kepala, tutup mata. Tidak pengaruh dengan di sekeliling kita untuk melek-melek. Itu tandanya anak pintar. Tutup mata, lipat tangan, dengan sikap yang baik, anak yang pintar. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hingga saat ini kami boleh untuk beribadah. Di mana ibadah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, agar dengan melalui firman Tuhan ini, diri kami dijadikan anak yang takut akan Tuhan, yang takut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi kami diberikan keberanian untuk melakukan perbuatan yang baik, yaitu untuk saling mengasihi dengan sesama kami. Jadi, untuk Tuhan Yesus, mampukan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan apapun yang kami dengar nanti, baik pertanyaan atau lain-lainnya, kami dapat menjawab dengan baik. Tuhan, hanya dengan Roh Kudus Tuhan Yesus saja kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang buka duluan nanti Alkitab, angkat tangan ya. Nah, kita buka hari ini yaitu 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18. 18. Ya, siapa yang pertama udah dapat? Aku. Siapa ya? Cinta Sarita. Siapa, Dek? Cinta Sarita. Aku dari buku. Ya. Ya, sekarang kita Satu Korintus 18. Nah, 1 ini coba lihat. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18. Ayat 10 sampai 18. Gak tahu kan udah 40. 50. Sudah dapat? 70. Sudah ya? Nah, untuk pembacaannya
20. Ayat 10 itu karondang. Terus ayat 11 atau ganjil adik-adik ya. Ya, sampai seterusnya ya. Sudah siap? Sudah. Dulu ya. Yuk. Lembaga Alkitab memberi judul beberapa pemberitahuan. Ayat 10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Adik-adik, Jadi janganlah ada orang yang menghadapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat dengan kembali kepadaku, sebab aku menunggu kedatangannya bersama dengan saudara-saudara yang baik. ayat 12 tentang saudara Apolos. Telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain. 103 break. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Adik-adik, Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersifat sebagai laki-laki dan kuat. ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Adik-adik, ayat 15. Ada suatu lagi kepadamu, saudara, tahu bahwa dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama bertobat di Akhaya. Mereka telah melayani orang-orang kudus. Orang-orang kudus ya. Ayat 16, karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Adik-adik, ayat 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus dan Apunanus dan Akai, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Ya, ayat 18, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, adik-adik, pembacaan dari Korintus ini, siapa sih yang membuat surat ini? Bapak siapa? Iya betul, Bapak Paulus. Kenapa sih Bapak Paulus kok memberikan atau memberitakan tentang jemaat di Korintus? Kenapa ya? Nah, jadi sekarang kita dengarkan ya. Nah, adik-adik, daerah Korintus ini adalah kota pelabuhan. Adik-adik tahu kan pelabuhan itu tempat perberhentian apa sih? Kapal. Kapal apa? Iya, kapal laut. Nah, pelabuhan ini terkenal ya adik-adik besar. Sehingga banyak orang-orang yang datang ke daerah Korintus. Sehingga banyak sekali dengan perbedaan-perbedaan dengan orang-orang yang datang ke kota Korintus. Nah, dengan berbagai macam
keadaan orang-orang di Korintus itu ternyata banyak perubahan. Mereka memang orang kaya, memang orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terus sehingga dengan adanya pendatang-pendatang yang baru, mereka ini menjadi berubah. Berubahnya apa ya adik-adik? Siapa yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Nah, di perubahannya itu menjadi sombong. Terus meremehkan orang. Tidak mau mendengarkan kata-kata dari orang-orang yang lebih muda dari dia. Bahkan adik-adik, dia itu merasa paling kaya, jadi dia menjatuhkan orang itu. Dia tidak mau mendengar perkataan yang baik. Nah, dengan keadaan seperti itu, ternyata Bapak Paulus mendengar dan tahu tentang sikap orang-orang Korintus. Maka dia memberikan nasihat kepada orang-orang di Korintus itu mau menerima seorang yang muda, yaitu tahu nggak adik-adik siapa? Ayo, tadi ada loh pembacaannya. Siapa, Dek? Bapak siapa? Timotius. Yang Timotius. iya betul, yaitu Bapak Timotius. Jadi Bapak Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Korintus. Terimalah jika ada orang yang akan masuk ke daerah Korintus. Nah, dengan keadaan Korintus banyak tantangan ya dari lingkungan sekelilingnya. Dan juga orang-orang Korintus memiliki banyak kemampuan atau kelebihan. Jadi, dia memberikan kebaikan harus menerima, yaitu dengan nasihat-nasihat, yaitu memberikan agar orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh sombong. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan melalui firman Tuhan, melalui Bapak Paulus. Nah, ini ya adik-adik seperti seorang Timotius ini, dia masih muda, ya, jadi dia sebelum masuk ke daerah Korintus, jadi orang-orang mau menerima Bapak Timotius, ya, agar kita sebagai orang percaya melalui daerah Korintus, kita harus menunjukkan keberanian tentang perbuatan Tuhan Yesus. Kita berani untuk mendengar nasihat. Biasanya kan kalau orang kita pinter, ngapain dengerin? Kamu kan orangnya kecil, ngapain dengerin orang kecil? Iya enggak? Kamu mah kecil, kamu mah orang Jawa atau orang Batak, aku nggak mau dengerin yang lain. Nah, tapi Tuhan Yesus, walaupun kita banyak perbedaan, menunjukkan kalau kita itu mau melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus, bukan buat diri kita.
Kalau untuk diri kita, Tuhan Yesus nggak akan berikan berkat pada kita. Tapi kalau kita berani melakukan yang baik, maka Tuhan Yesus memberikan kita berlipat ganda. Misalkan nih, adik-adik pintar. Nah, terus adik-adik mau memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Contohnya apa? Ada anak, dia nggak bisa baca. Ketika disuruh baca, dia ketakutan, dia nangis. Tapi teman-temannya mengolok-olok. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nah, kalau adik-adik bilang nggak boleh, jadinya apa yang dilakukan? Membantu. Apa, Dek? Bantu. Iya, kita harus membantu, menolong. Caranya, ayo berani untuk membaca ke depan, ya. Jadi teman kita yang tadinya takut dikatain, jadi karena dorongan adik-adik dia jadi berani. Terus, nah inilah teman kita, dia mau membantu membaca. Nah, di sini adik-adik ada yang bisa apa? Karunia, misalkan bisa bahasa Inggris. Mau nggak ngajarin temannya? Mau. Iya, betul. Terus kalau dia nggak bisa, adik-adik marah nggak? Enggak. Enggak, bagus. Tetap ya, harus sabar. Kita harus mau menerima dengan keadaan kita yang berbeda-beda, ya. Jadi apapun yang dilakukan itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Nah, dan juga kan saat ini kita masih apa dia? Yang masih katanya dikurung di rumah melulu, nggak pernah ke rumah, nggak keluar, katanya nggak boleh. Apa coba? Prokes. Prokes, ya. Kan sekarang masih corona tuh ya, takut kan? Ya, kita takut, tapi kita berani melakukan perintah dari kesehatan, ya. Seperti apa, Adik-adik? Seperti kita diperintah. Ya, terus? Iya, terus? Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak, terus? Mengurangi mobilitas. Iya, ya, jadi kita mengikuti peraturan yang ada. Jika teman kita nggak tahu, kasih tahu, ya. Itu juga namanya kita menolong orang lain. Jangan kita tahu, biarin aja, ngapain dikasih tahu? Nggak boleh, harus tegur. Misalkan namanya kita suka lupa, atau kalau nggak punya ya kita beri, ya nggak adik-adik? Ya, itu adalah sikap kita yang peduli kepada sesama kita. Seperti tema kita, yaitu aku menolong sesamaku. Kita belajar dari kota Korintus yang diajarkan oleh Bapak Paulus, ya Dek. Nah, Timotius juga jadi berani, dia mau melakukan yang terbaik buat jemaat Korintus. Itu juga harus dengan pertolongan dari Korintus. Seperti kita mau mengikuti nasihat dari Tuhan Yesus. Seperti juga itu adalah ajaran dari Bapak Paulus. Siapa di sini adik-adik yang mau membantu teman-teman kita, yang berani? Siapa? Saya. Iya, saya ya. Terus siapa yang mau
peduli dengan teman-teman? Kalau ada banjir atau kesusahan, apakah kita mau menolong? Mau. Iya, seperti di panti asuhan ya, saudara-saudara kita. Kita harus mendoakan agar mereka juga sama berbahagia dengan sukacita seperti kita. Seperti apa? Kita ini sedang apa? Ini ya. Bukan. Ulang tahun. Apakah kita ulang tahun itu membeda-bedakan atau kita berangkul bersama? Bersama. Iya, bersama. Misalkan kakak orang Batak, ada yang orang Jawa, ada orang Manado, terus ada orang Betawi ya. Nah, apakah itu Tuhan Yesus melarang? Tidak. Dalam HUT PLKPA yang ke-62 untuk mempersatukan kita, untuk semangat beribadah, kita rajin berdoa, rajin beribadah, sehingga Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena perbedaan itu ada indah. Ya, kita tahu dari suku-suku yang lain, kita tahu perbedaan dengan daerah-daerah lain. Itulah pengetahuan kita ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ya, amin. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa dulu ya. Nanti ada kegiatan. Yuk, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Melalui Bapak Paulus, kami juga mau mengikuti perintahnya. Karena dengan melalui perintah yang kami dengar ini, itu adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan hati kami mampu melakukan, bahkan bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, nanti yang dengar cerita pasti tahu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan loh. Terima kasih Kak Rondang atas Iya, firmannya hari sama-sama, ini. Kak Glo. Luar biasa. Adik-adik tadi semua memperhatikan kan firmannya? Hebat. Nah, dapat duit. Sebentar ya adik-adik. Kakak Iya. Glory sepertinya harus membenarkan ini nih. Iya, ada yang jatuh karena angin. Sebentar ya Kak Rondang. Ya, nggak apa-apa. Makasih Kak Gloria. Yang banyak. Ya, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk adik-adik yang akan memberikan persembahannya, bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di layar adik-adik, atau melalui amplop persembahan yang dititipkan ke kantor majelis jemaat. Kita masuk ke dalam pujian persembahan. Adik-adik memberikan persembahan.
kita nyanyikan bait yang keempat. Harga kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan menggunakannya. Kita masuk ke dalam warta PKPA. Yang pertama, untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak akan dilaksanakan kembali minggu depan tanggal 19 September 2021. Jamnya tetap sama ya adik-adik, jam 1 siang. Jadi dimohon adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah PA setiap hari Minggu siang ya. Lalu warta yang kedua, kita akan masuk ke dalam aktivitas IMPA. Aktivitas akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama kelas Batita dan TK, kelas kecil dan juga untuk kelas anak tanggung. Untuk yang pertama aktivitasnya, untuk Batita dan TK, kita akan merekam video di mana adik-adik akan diminta untuk mengatakan Yesus sayang padaku. Jadi nanti untuk papa mama atau opa oma, kakek nenek yang ada di rumah, untuk adik-adiknya direkam ya dalam satu video. Adik-adik cukup mengatakan 3 kata, Yesus sayang padaku. Seperti itu ya adik-adik Batita dan TK. Lalu yang kedua, aktivitasnya untuk anak kecil usia 6 sampai 8 tahun. Nah, ini untuk aktivitas anak kecil ini kita harus menulis ya adik-adik, menulis atau mengetik di WhatsApp orang tua. Di sini ada 3 pertanyaan dan juga 1 ayat emas. Jadi yang nomor 1 sampai 3 itu ada pertanyaan nih. Yang pertama, Rasul Paulus menasihati jemaat di mana? Ayo, adik-adik yang memperhatikan, adik-adik kecil yang memperhatikan tadi Kak Ronda menyampaikan firman, pasti tahu jawaban nomor 1. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus? Apa ya alasannya ya? Oh, kalau yang memperhatikan pasti tahu. Yang ketiga, siapakah nama rasul muda yang akan diutus untuk jemaat di Korintus? Bukan kakak Glory loh, bukan kakak Rondang loh. Bukan ya. Siapa ya? Siapa ya? Kalau Nanti kita buka di WhatsApp ibu-ibu ya, orang tua. di WhatsApp orang tua Iya, kan mamanya yang iya, itu. jadi nanti di WhatsApp orang tua nanti dijawab ya poin nomor 1 sampai nomor 3. Terus yang terakhir Kak Ronda diminta untuk apa tuh Kak? Tulis ayat emas dari 1 Korintus 16 ayat 14. Dan juga adik-adik harus hafal. Nanti direkam juga ya, kirim ke WhatsApp orang tua. Oke, kita lanjut ke aktivitas anak tanggung usia 9 tahun sampai 12 tahun. Untuk anak tanggung cukup menuliskan ayat emas dari 1 Korintus 16 ayat 18. Jadi bisa dituliskan di kertas, dihias-hias juga boleh nih. Jadi bisa nanti tinggal ambil fotonya. Oh ya, ini ayat emasnya yang sudah aku tulis dan boleh dihias. Dan juga harus menghafalkan dan juga dikirim videonya ya Kak Ronda? Iya, betul. Oke, berarti hampir sama nih sama yang aktivitas anak kecilnya. Tapi batasnya sampai jam berapa Kak Gloria? Oh iya, batas waktunya itu sampai Hari Minggu depan ya? sampai hari Minggu depan. Wah, Tidak. nggak bisa, udah lain cerita ya. Kita sampai jam 16 atau jam 4 sore. Akan kakak Glory dan kakak Rondang tunggu sampai jam 4 sore. Adik-adik. Demikian untuk aktivitas dan juga kita ada warta terakhir nih. Apa ya? Kakak Glory dan kakak Rondang minta. Oke. Sebentar ya adik-adik nih sepertinya ada surprise nih kayaknya nih. Surprise buat Kak Glory ya. Kasih tahu gak ya? Coba kita tunggu ya adik-adik. Kita tunggu sebentar ya. Kasih tahu gak ya? Oh, tentu dikasih tahu, tapi apa ya? Iya. Apalagi di belakang kita udah banyak balon-balon, ada hiasan-hiasan. Kira-kira kita mau ngapain sekarang? Ada yang tahu nggak ya? Apa sih, Dek? Buat
Tapi kita tiup lilinnya tidak seperti tahun-tahun yang kemarin. Tapi di sini kakak-kakaknya deh yang niup lilin. Karena sebenarnya sih kakak-kakak udah kangen sama adik-adik berkumpul. Karena situasi seperti ini, jadi kakak-kakaknya saja yang Adik-adik, ya. sebelum kita masuk ke dalam perayaan HUT Pelkat PA ke-62, Kakak Glory dan Kak Ronda mau mengajak kita untuk melihat dari vokal grup virtual gerak dan lagu dari PA. Jadi Siapa ya orang-orangnya? iya, kita semua berterima kasih kepada adik-adik yang telah mengirimkan videonya nih, video vokal grup virtual. Luar biasa adik-adik yang sudah mengirimkan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Rondang, Andreas mau bertanya, Ya, Andreas. untuk batas pengambilan tugasnya sampai hari Sampai jam 4 sore sayang. Kita tunggu sampai jam 4 sore hari ini, tanggal 12 September. Oke Kak, terima kasih. Baik, sama-sama.
tariannya Kak Gloria ya. Iya. Iya, sekarang Bagus banget videonya. bagus. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video, luar biasa. Oke, Sekarang adik-adik. Ya, sekarang kita akan lanjut dalam ibadah dan untuk perayaannya akan kita lakukan setelah doa penutup ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pujian selanjutnya. Dari KC 203, berkumandang suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil, banyak yang telah. Kirimlah berita Injil, banyak yang telah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil, banyak yang telah. Kirimlah berita Injil, banyak yang telah. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa penutup, doa persembahan dan juga doa syafaat. Tolong sikap doanya yang baik, adik-adik. Oh, sebelum Kakak Glory dan Kak Rondang berdoa, Kakak Glory dan Kak Rondang mau bertanya, apakah ada adik-adik yang ingin didoakan? Angkat tangannya biar nanti dibukakan suaranya, di-unmute sama kakak-kakak. Saud. Adek Saud mau didoakan apa sayang? Apa ya? Tuhan Yesus, apa? Saud sehat-sehat. Adek Saud, tadi ada yang bilang Saud, katanya Saud mau didoakan apa sayang? Suaranya nggak kedengeran soalnya. Katanya biar sehat-sehat katanya. Mau didoain. Tuhan Yesus, Saud semoga sehat-sehat. Oke. Lalu Adik Saud kita doakan supaya sehat ya. Lalu yang kedua ada adik Angela. Di sini di kolom komentar dibilang, Kak, ada mulutnya berdarah. Nanti akan Kak Glory dan Kak Rondang doakan ya. Oh, Tika. Oh, sorry. Kak Glory salah baca. Tika ya? Oke, akan Kakak Glory doakan ya untuk adik Tika. Semoga lekas sembuh ya adik Tika. ya Kak. Ya, lalu ada lagi yang mau didoakan? Kak. Yan. Andreas dan Kean. Mau didoakan apa ya Andreas? Sebentar lagi masuk penilaian tengah semester Kak. Oke, UTS. Terus Ken sehat. Kean didoakan untuk sehat-sehat selalu ya. Ya. Nggak jadi pintar. Supaya jadi pintar. Oke, akan Kakak Glory doakan. Ada lagi yang mau didoakan? Ibu. Mau diem nggak? Oke, sudah cukup sepertinya Kak Ronda. ya, yuk kita mulai. Oke, kita akan berdoa. Sikap doa yang baik, Kakak Glory mau lihat sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ngobrol kiri kanan. Tidak ngintip-ngintip. Duduk yang manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, mengucap syukur atas hari ini Tuhan, di mana adik-adik kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Kak Rondang. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati dan pikiran adik-adik, sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya adik-adik ini dapat menolong sesama dan dapat menjadi teladan juga buat teman-teman yang lain, terutama untuk adik-adik yang saat ini sedang dalam proses belajar mengajar sekolah, di mana saat ini sekolah belum buka dan adik-adik masih mengikuti sekolah jarak jauh atau online. Kiranya Tuhan berikan kecerdasan dan kepintaran juga dalam diri adik-adik sehingga mampu mengikuti setiap sesi sekolah dengan baik, dan juga orang tua diberikan kesabaran dalam membimbing adik-adik untuk sekolah di rumah. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, Tuhan, GPIB Kasih Setia, mulai dari Bapak Pendeta Soeharto dan juga para majelis, PHMJ, dan juga para pelayan-Mu, Tuhan, dari kelima pelkat. Kiranya kami semua Tuhan dapat melayani bait-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan apa yang boleh kami lakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, dari pemimpin Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan juga para menteri serta kabinetnya, sehingga mereka mampu membawa negeri ini Tuhan keluar dari setiap kesulitan, di mana saat ini masa pandemi masih mewabah Tuhan di negeri kami. Kiranya Tuhan yang mau angkat, Tuhan yang pulihkan negeri kami ini, Indonesia, sehingga kami dapat beraktivitas, dapat keluar dari segala macam pergumulan di negeri ini Tuhan, dan juga segala bencana yang menimpa negeri ini Tuhan yang pulihkan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami, kedua orang tua yang selalu menjaga, merawat, membimbing kami Tuhan, dari kami bayi kecil dan juga sampai kami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga berikan kesabaran kepada kedua orang tua kami yang mau membimbing kami Tuhan selama masa-masa belajar di rumah Tuhan. Hampir sudah lebih dari 1 tahun kami anak-anak Tuhan belajar di rumah. Kiranya Tuhan mau berikan kesabaran kepada orang tua sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas. Tuhan, kami mau berdoa juga secara khusus untuk HUT Pelkat PA ke-62 yang jatuh pada tanggal 6 September Tuhan. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini kami juga merayakannya dengan penuh kesederhanaan, dan ajar kami untuk dapat mengimani dan juga dapat mengambil hikmah Tuhan dari HUT kali ini Tuhan, di mana kami bisa menjadi anak-anak penolong Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menolong sesama kami di luar sana yang butuh uluran tangan dari kami Tuhan. Dan juga kami Tuhan, para pelayan-Mu di Pelkat PA Tuhan, kiranya kami bisa menjadi pelayan Tuhan yang bisa menjadi teladan untuk adik-adik kami, dan juga kami melayani dengan penuh kerendahan hati, dan apa yang boleh kami perbuat, apa yang boleh kami bagikan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk adik-adik kami Tuhan. Di sini ada Saud yang ingin berdoa untuk kesehatannya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada adik Saud dan juga kakak Rahel dan juga sekeluarga Tuhan, mama papa dan juga adiknya. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga Saud sehingga Saud juga bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar dan bisa menjadi teladan bagi teman-temannya. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Tika Tuhan yang barusan saja mulutnya berdarah. Kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan Tika Tuhan melalui obat-obatan, dan juga kiranya Tika dapat beraktivitas kembali dengan baik Tuhan. Berkati juga Andreas Tuhan yang akan menghadapi ujian tengah semester. Kiranya Tuhan bukakan pikiran Andreas supaya Andreas mampu belajar dengan tekun dan baik, sehingga Andreas mampu mempelajari setiap pelajaran dengan baik dan juga mengikuti ujian tengah semester dan mendapatkan nilai-nilai yang sempurna.
Berkati juga Keanu Tuhan dalam tumbuh kembangnya, berikan kesehatan, kepintaran dalam tumbuh kembangnya sehingga Kean bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar dan membanggakan orang tua. Tuhan berkati juga seluruh adik-adik layan di tempat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, perlindungan, Tuhan jaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan bukakan pikiran mereka sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mengasihi dan menolong sesama, yang bisa menjadi teladan dan juga anak-anak terang bagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bawa dalam doa persembahan kami Tuhan, dari tangan-tangan kecil kami yang memberi, kiranya persembahan ini bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, bisa menolong sesama kami, dan juga persembahan ini dapat berguna Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan dari tempat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dan juga besok adik-adik kami akan bersekolah. Tuhan kiranya berkati setiap pribadi kami Tuhan, terutama yang sudah mengikuti IMPA pada siang hari ini, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak terang dan juga bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga dan di sekolah. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Tuhan dengarkan dan kabulkan doa kami, dan kami mau alaskan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu, Bye. Apa kamu tahu Oneng? Oneng. Satu dulu selesai. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Adik-adik, tolong jangan live dulu ya, karena kita akan merayakan ulang tahun Bakat PA. Jadi tolong ya, jangan live dulu, kita mau merayakan HUT Bakat PA dengan memotong dan juga tiup lilin. Hari Minggu Kalonda. Oh iya, Kakak Glory juga mau ngajak semua kakak-kakak, baik yang luring maupun daring, semuanya untuk Pak Zumia, kita mau merayakan HUT Bakat PA bersama-sama. Di kakak-kakaknya semua ya, Ayo Dek. kakak-kakak, maju. Hari Minggu Kak Oli. Siapa itu yang panggil Kak Oli? Siapa itu? Kuenya nggak kelihatan ya? Kuenya nggak kelihatan. Kameranya udah bagus, gini aja kita nggak lihat. Yang itu aja, kita gini aja. Silakan adik-adik. Adik-adik itu sama. Kakak-kakak itu sama adik-adik ya. Happy birthday. Yang ulang tahun siapa, Kak? Kita semua. Semangatnya bersama. Lagunya apa, Kak? Selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun dulu ya. Siap. Adik-adik semua ya.
Ada lagi nah adik-adik kita tiup kuenya bareng-bareng ya. Ya. Adik-adik dari rumah tiup boleh kalau kita. Oh ya, tiup secara virtual ya kak. Adik-adik virtual. tolong bantu kakak-kakak tiup kuenya ya. Oke. Hitungan keberapa kak? Ketiga. Soalnya Ayo tiup dari rumah ya adik-adik. Adik-adik juga tiup ya. adik-adik jangan tiup. Dari rumah ya. Siap. Satu. Dua. Tiga. Ulang adik-adik. Lagi ayo tiup sama-sama. Nyata deh. Kurang Kelihatan kak. kurang kuat ya. Lagi yang kencang Satu. Dua. Tiga. Selamat ulang tahun adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Oh ya adik-adik kita foto bareng dulu jangan lupa. Oh ya foto bareng. Foto barengnya ada di mana? Nggak ada 62 atau nggak ada? Oh iya. Kita foto ya. Oh, langsung semua anak lain nonton Adik-adik ya. Kakak Daniel tolong hitung kakak Daniel. pinter ya. Lihat ke depan kak. Yuk kita foto sama-sama yang ganteng dan yang cantik-cantik ya. Tiga. Cheese. Lagi. Sekali lagi. Gayanya yang keren. 1, 2, 3. Cheese. Abis itu kakak Daniel sama kakak Replino sama kakak Jehot ikutan bisa gak? Oh iya bisa. Silakan. Ayo sekali lagi terakhir. Screenshot ya. Karya Kak Desi. Karya boleh minta tolong. Karya Kak Desi, Kak Lucy. Minta tolong untuk di screenshot bisa nggak kak? Ya. Kakak-kakak yang offline, yang online. Jangan lupa di belakang kelihatan. Itu. Ya kak. Ayo kakak Daniel. Jangan dulu mau. Udah bisa semuanya? Harusnya kayaknya kata. Belakang belum. Jeff nama itu udah masuk. Belum. Belum. Satu.